Hai, saya Muhammad Liputo. Saat ini tengah melaksanakan tugas di SMA Negeri 1 Tibawa. Untuk mencapai tempat tugas, saya harus melewati 2 kabupaten dan 1 kota yang berjarak kurang lebih 90 km. Dalam perjalanan seringkali saya berpikirkan bagaimana melaksanakan pembelajaran di era Merdeka Mengajar, terutama dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya persiapkan dan bagaimana melaksanakan pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kurikulum Merdeka mengisyaratkan adanya pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Langkah yang digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari persiapan, diantaranya mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa dokumen diagnosis awal, baik kognitif dan non-kognitif, serta memetakan profil pelajar Pancasila dan gaya atau minat belajar peserta didik. Setelah melakukan penyusunan dokumen tersebut, dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan Google Form. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menentukan gaya belajar peserta didik dan kemampuan awal peserta. Kegiatan pembelajaran didahului dengan kegiatan pendahuluan, diantaranya adalah berdoa. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatan selanjutnya adalah absensi, apersepsi, dan motivasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan semangat kepada peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Ciri khas pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi proses. Dan untuk itu, peserta didik dibagi ke dalam kelompok berdasarkan hasil analisis kemampuan awal dan gaya belajar. Setiap kelompok berisi siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar siswa tersebut dapat bekerja sama dalam kelompok berdasarkan gaya belajar dan kemampuan awalnya. Belajar dan juga diagnosis awal yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini saya akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang siswa. Untuk kelompok pertama itu terdiri dari yang pertama Abdul Karim Fayu. Untuk diferensiasi konten, maka setiap kelompok diberikan topik yang berbeda untuk dibahas. Yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Untuk kelompok 1, materi yang akan dibahas adalah kebutuhan berdasarkan intensitas. Yang kelompok 2, kebutuhan berdasarkan subjek. Yang kelompok 3, kebutuhan berdasarkan sifat. Untuk mempermudah kalian membahas. Kemudian diberikan penjelasan singkat tentang materi dan prosedur pelaksanaan diskusi kelompok, serta media-media yang gunakan dalam pembelajaran. Demikian pula dengan sumber-sumber belajar yang dapat diakses oleh peserta didik secara offline dan online. Untuk kelancaran proses diskusi dan memfokuskan pembahasan siswa, maka diberikan LKPD. Melalui LKPD, siswa dapat mengeksplor kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan permasalahan-permasalahan dalam kelompok. Adik-adik sudah menerima LKPD dan sudah. Dalam proses diskusi, siswa diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dan kreativitasnya
dalam membahas masalah-masalah kelompok. Siswa tidak saja dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada, tetapi juga memanfaatkan lingkungan belajarnya sebagai sumber belajar. Secara online, siswa dapat mencari sumber belajar pada media yang sudah disediakan oleh guru, dan secara offline, siswa dapat melihat catatan-catatan atau buku-buku serta modul pembelajaran. Untuk diferensiasi produk, siswa diberikan kebebasan untuk memberikan laporan hasil diskusi dalam bentuk video, presentase, maupun lainnya yang diakhiri dengan diskusi kelompok. Untuk menyampaikan hasil diskusinya mereka kepada kelompok-kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang macam-macam alat pemuas kebutuhan. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi hasil diskusi kami? Bagaimana jika alat pemuas kebutuhan tidak tersedia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jika barang yang kita inginkan tidak tersedia, kita bisa menukarkan barang tersebut dengan barang yang lain. Contohnya seperti kita ingin menggoreng sesuatu tapi tidak mempunyai minyak. Kita bisa mengganti minyak dengan mentega. Terima kasih. Kemudian diberikan refleksi terhadap proses pelaksanaan pembelajaran dan diskusi untuk mengevaluasi hal-hal yang kurang dan yang lebih dalam proses pembelajaran. Dan diakhiri dengan kesimpulan yang disampaikan oleh siswa. Untuk kelompok 6 silakan untuk menyimpulkan materi. Alat pemuas kebutuhan terdiri dari benda ekonomi, benda bebas, benda menurut tujuan kegunaannya, benda menurut proses pembuatannya, dan benda menurut hubungannya dengan benda lain. Untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari, maka dilaksanakan kuis menggunakan aplikasi EduGame. Pemanfaatan aplikasi ini bertujuan meningkatkan semangat siswa di akhir pembelajaran. Sebelum pembelajaran diakhiri, siswa diberikan motivasi untuk senantiasa belajar di rumah secara online dengan menggunakan portal pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar sekaligus mengaplikasikan pelajaran yang diterima di sekolah di lingkungan masyarakat. Dilanjutkan dengan kegiatan berdoa di akhir pembelajaran. Untuk mengakhiri materi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dilaksanakan pada aspek yang pertama adalah materi yang bertujuan untuk mengulas kembali materi belajar yang telah dipelajari sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri dengan membaca dari awal semua catatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dalam kelas. Yang kedua adalah penting sekali melakukan refleksi terhadap pembelajaran dari segi manfaat setelah mempelajari suatu materi. Hal ini secara tidak langsung mengajari siswa untuk berpikir kritis, out of the box, dan menciptakan pola pikir yang berkualitas. Refleksi pembelajaran untuk berikutnya, yaitu merencanakan perilaku belajar di hari-hari ke depan, yang berguna untuk mengubah kebiasaan buruk siswa dalam belajar. Yang terakhir adalah refleksi metode belajar bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari metode pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya sehingga dapat ditetapkan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa pada pertemuan berikutnya yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Proses pembelajaran diferensiasi yang telah dilakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.